Wes, Mas Rawe. Mantap ya, Bertan. Om, lagi ngapain Om? Mau lain dia kayaknya lagi lihat apa juga. Lagi senyum-senyum sama siapa tuh? Open PO. Siapa itu open PO? Oke, 3 menit lagi. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan dulu? Dan share screen bisa atau enggak? Bisa kalau ini mah gampang. Kok Dedi, Ceva, selamat malam. Halo, malam Pak Bayu. Yuk, ada pertanyaan? Satu pertanyaan sebelum mulai? Kalau nggak ada, Oh, belum, enggak. ntar mulai. Semenit lagi mulai. Nanti. Oke, kita mulai aja ya. Kurang semenit. Ya. Ini Max apa ya? Selamat datang. Ko Aming, Ko Agus, Kak Ros. Kita mulai aja ya, udah jam 7:30 tepat, kita mulai. Mari kita berdoa. Bapak Rasul surga yang mulia, terima kasih malam hari ini kami boleh diberikan satu kesempatan berkumpul di ruangan ini untuk memahami firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami masing-masing kekuatan, hikmat maupun kekuatan fisik untuk mendengarkan, mencerna, dan mohon Hambamu memberikan kekuatan bagi Hambamu yang akan menyampaikan bahan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang dalam proses bergabung, kiranya Tuhan antarkan mereka bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jalannya PA kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke. Yang lalu kita bicara tentang iman yang hidup. Gitu. Jadi, sesuatu yang hidup itu memiliki ciri-ciri. Gitu. Jadi, dia akan membawa sesuatu kita kepada pengenalan akan Allah yang benar, kepada iman yang menyelamatkan, membawa kita pada pengharapan akan Kristus bahwa apa yang kita imani itu di dalam Kristus, apa yang dijanjikan itu pasti akan digenapi di dalam Kristus. Dan
Karena kita iman itu membawa kita pada keselamatan, dan keselamatan itu berarti juga mengenal Allah yang benar, Allah yang kudus, dan membawa pada ketaatan, maka otomatis iman itu akan membawa kita pada satu kehidupan yang penuh pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan melawan dosa, begitu. Baik pergumulan dari dalam diri kita maupun dari luar, gitu. Tetapi 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11 dikatakan di situ, di tanggal 3 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Untuk hidup saleh. Jadi dia bukan Allah yang membiarkan kita seperti apa ya, anak yatim piatu begitu. Pokoknya tak kasih keselamatan, ya sudah itu urusanmu sendiri. Gitu kan, berjuang sendiri, kekuatanmu sendiri, ngotas tak modalin begitu. Enggak. Tetapi modal Tuhan itu, tanda kutip modal Tuhan itu tidak habis-habisnya dan cukup bagi kita untuk hidup yang saleh. Nah, sekarang kita beralih ke 1 Timotius 5, 2 Petrus 1, 5 sampai 7. 2 Petrus 1, 5 sampai 7. Nah, di situ dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi apa? Jadi ketika Tuhan memberikan kita iman yang menyelamatkan, iman yang hidup itu, maka bagaimana cara kita menghidupi iman yang hidup itu adalah kita berjuang, berusaha, garis bawahi di situ saya lupa bold begitu ya, dengan sungguh-sungguh, artinya jangan setengah-setengah. Tetapi ada sesuatu yang bukan menunggu, begitu kan? Tetapi kalau sungguh-sungguh itu mungkin bahasa itunya berusaha, bukan menunggu, begitu kan? Bukan menyambut sesuatu, tetapi mencari sesuatu, begitu. Untuk apa? Nah, untuk pertama-tama menambahkan kepada imanmu, imanmu berarti sudah ada. Kenapa? Karena jadi bukan menambahkan iman, begitu, tetapi menambahkan kepada imanmu itu yang sudah ada itu, yang dari Tuhan itu, iman mula-mula yang menyelamatkan itu loh. Tambahkan kepadamu kebajikan. Nah, apa itu kebajikan? Kemarin ada yang bilang, Coach James yang bilang, kesempurnaan moral gitu. Apa bedanya dengan kebaikan? Diterjemahkannya berbeda. Goodness dengan virtue. Virtue itu yang kebajikan, yang ini, goodness itu beda. Itu nanti lebih tepat ke kesalehan, yang goodness. Betul, secara umum itu kesempurnaan moral yang dipakai di dalam dunia Yunani kuno. Tetapi di dalam dunia Yunani kuno pun begitu. Kata kebajikan yang ditambahkan pertama-tama kepada iman, bagi saya urutan-urutan tadi yang diberikan 2 Petrus 1 ayat 5-7 itu bukan sekedar data, tetapi yang bisa ditambahkan secara acak. Bagi saya secara sehat itu harus ditambahkan secara berurutan begitu. Kenapa? Lah ini yang akan saya terangkan gitu. Jadi bisa enggak dibalik, misalnya menambahkan kasih kepada semua orang dulu, baru nanti ditambahkan kebajikan. By logic sih rasanya kelihatannya rada sulit ya begitulah. Nah, kebajikan itu di dalam bahasa Yunani memakai kata arete. Diterjemahkannya kebajikan. Tetapi arete itu punya makna dasar, kebajikan yang dipakai kata kebajikan itu punya makna dasar ini loh. Menarik begitu.
excellence in all things. Memang di dalam dunia Yunani kuno yang lebih sering bicara masalah moral, maka excellence in all things-nya moralitas begitu. Tetapi arete sendiri bicara masalah sebenarnya paling mendasar adalah excellence in all things. Sesuatu yang excellent, yang tinggi, yang sempurna. Excellence itu berprestasi, mungkin begitulah ya. Indah di dalam segala sesuatu begitu. Nah, in all things di situ dipahami sebagai begini loh. All things have a function. Jadi segala sesuatu itu punya fungsi, punya tempatnya sendiri-sendiri, punya dimensinya sendiri-sendiri. Misal kalau kita bicara diri kita aja begitu, ada di dalam kehidupan kita itu, di dalam diri kita itu ada apa misalnya? Pikiran, all things, pikiran. Ada perasaan, ada moralitas, ada kehendak, ada karakter, ada perkataan, ada perbuatan. Perbuatan itu macam-macam begitu. Di dalam dunia kerja misal, di dalam gereja, di dalam keluarga, that's all things. Maka excellent in all things artinya kita menjadi sempurna, menjadi baik, semakin baik di dalam hal-hal seperti itu. Jadi ketika seseorang memiliki arete kebajikan, excellent in all things, dia bukan excellent di dalam pemikirannya saja, tapi di dalam perbuatannya juga. Bukan sekedar di dalam atau sebaliknya, bukan sekedar di dalam perbuatannya juga, tetapi perkataannya, karakternya. Itu di mana? Ya kalau di tempat kerja bagus, kita menjadi seorang entrepreneur yang bagus, atau sebagai seorang pegawai yang teladan, berprestasi. That's excellence in marketplace. Tetapi arete bukan sekedar excellence in marketplace, tetapi juga apa? Excellence in your church, excellence in your family, excellence di dalam keluarga kita, excellence di dalam gereja kita, dan sebagainya, in all things. Jadi, maka bagi saya sangat cocok arete itu kemudian dihubungkan dengan nasihat Paulus kepada Petrus tadi, dengan bersungguh-sungguhlah engkau berusaha. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh berusaha? Milikilah suatu semangat untuk apa? Menjadi excellence dari imanmu itulah. Jangan sekedar puas dengan iman yang sudah ada. Yang penting kan saya sudah diselamatkan. Yang penting kan saya sudah beribadah. Yang penting kan saya sudah menjadi orang yang baik. Yang penting kan saya tidak berbuat dosa. Yang penting kan saya tidak mencuri. Atau yang penting saya sudah jadi majelis. Yang penting saya sudah melayani. Tidak ada kalimat itu di dalam arete. Tidak ada kalimat itu di dalam kebajikan. Begitu. Demikian juga nanti ketika kita membina jemaat, membina orang lain, itu jemaat atau keluarga kita atau anak kita, apa yang kita kejar, usahakan bagi mereka agar mereka memiliki kebajikan di dalam salah satunya iman mereka, in all things. Maka kita tidak bisa berhenti di dalam satu jemaat itu kan tidak bisa, ya sudah, jangan diapa-apakan lagi. Anak saya sudah tidak bisa begitu. Memang semua orang ada batasnya. Tetapi untuk kita mau mengupgrade diri dan mengupgrade orang lain, milikilah arete itu. Semangat untuk menambahkan excellency, menambahkan proses kesempurnaan dari ya segala sesuatu begitu. Nah, iman itu bukan sekedar masalah rohani saja, tetapi kalau kita sebagai orang Kristen percaya bahwa masalah rohani itu juga masalah jasmani itu juga masalah rohani begitu. Jadi maka kita makan minum juga harus berdoa, misal jangan pakai mencuri untuk makan. Kenapa? Karena itu masalah rohani juga di hadapan Tuhan.
Jadi kalau kita bicara iman yang kemudian mewarnai all things di dalam kehidupan kita, maka enggak bisa enggak begitu. Kita harus memperhatikan bagaimana iman kita itu menjadi excellent di keluarga kita, menjadi excellent di dalam tempat kerja kita, dan menjadi excellent di dalam gereja kita juga. Nah, ketika setiap fungsi itu tercapai dengan baik, terpenuhi, maka itulah kebajikan. Begitu ketika fungsi saya sebagai seorang ayah terpenuhi dengan baik, semakin baik, apalagi sempurna ya, meskipun tidak bisa ya. Nah, itu kebajikan begitu. Jadi apa itu orang yang mencapai arete? Adalah orang yang memenuhi kebajikan dari berbagai perannya di dalam kehidupan dan pembangunan dirinya, gitu. Jasmaninya, intelektualitasnya, karakternya, itu dengan kerohaniannya dengan penuh. Jadi menambahkan kebajikan atau arete, menambahkan kualitas iman di dalam segala aspek kehidupan kita. Itu yang harus kita kejar pertama kali. Untuk apa? Untuk kita grow in faith. Untuk kita bertumbuh. Satu semangat untuk eager, untuk berusaha, mengejar sesuatu yang sifatnya berkualitas. Jangan, kita boleh tidak puas, begitu. Puas, tetapi jangan berada di dalam zona nyaman, begitu. Kalau kita berada di dalam zona nyaman, maka kita tidak bisa mencapai arete, memiliki kebajikan. Itu aja tidak cukup, begitu. Suatu semangat itu. Maka kemarin di dalam pesan-pesan saya di ulang tahun GKM Kanaan yang ke-29, mari kita keluar dari zona nyaman. Kenapa? Kalau kita berada di dalam zona nyaman itu, begitu, tidak mau menambahkan kualitas, gitu, pelayanan dari dulu ya gitu-gitu aja, iman kita dari dulu ya gitu-gitu aja, ya kita tidak akan bertumbuh di dalam iman, begitu. Cukup semangat mah semangat, niat mah niat, nggak cukup, begitu. Bagaimana kita ingin menambahkan kualitas dalam segala aspek kehidupan kita, ya tambahkan pengetahuan di dalam semangat kita itu, begitu. Pengetahuan yang yang semakin dalam, semakin sempurna dan semakin luas. Akan apa? Ya akan iman Kristen. Maka perlu kita banyak belajar. Perlu kita mengikuti pembinaan. Jadi saya baca di buku mana, saya lupa begitu, atau artikel begitu. Tidak pernah ada seorang Kristen yang ingin mengejar pertumbuhan hanya cukup dengan menambah pengetahuan di dalam ibadah. Tidak bisa. Maka di dalam sebuah gereja yang sehat, sebuah komisi yang sehat, di dalamnya harus ada pembinaan di situ. Nggak bisa cuma kebaktian doang atau keakraban. Kenapa? Karena kita diminta untuk mengejar pengetahuan. Saya akan cepat begitu supaya kita bisa diskusi. Lalu setelah kita punya pengetahuan, perlu ditambahkan apa lagi? Begitu. Nah, tambahkan kepada pengetahuanmu itu apa? Penguasaan diri, egraketia. Begitu. Saya lupa satu hal. Masalah pengetahuan begitu berkaitan kemarin saya itu kebetulan ikut talk show begitu ya. Di satu gereja begitu. Temanya menarik bagi saya. Saya pikir itu perlu bahas juga di dalam kebaktian kita. Obesitas rohani begitu di masa pandemi. Itu menarik. Saya juga kegemukan gitu, apa kegemukan begitu kan. Nah, saya enggak menyalahkan orang yang gemuk di sini begitu. Tetapi ya, obesitas begitu. Tetapi maksudnya begini. Yang di dalam masa pandemi ini kita stay at home, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Terutama di level jemaat, pelayanan itu semakin terbatas. Kenapa? Di rumah biasanya bisa jadi liturgas ya, liturgasnya siapa ya sekarang ya gitu kan. Kalau mau dipaksakan nanti latihan malah tertular begitu. Enggak juga ya, enggak salah juga begitu kan, enggak harus ibadah dengan pola kita hari ini yang enggak pakai penata layanan, enggak salah begitu. Itu aman gitu. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita mengganti hal-hal yang hilang itu. Jangan sampai kita
Terus kita karena nganggur kita ikut pembinaan ini, pembinaan itu semua diikuti mumpung online, nggak perlu ke sana. Akhirnya apa? Banyak yang kita makan gitu kan. Tapi apa? Tapi keluarnya sedikit. Kita cuma mendengar sehat. Enggak. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius itu bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang yang mengusir setan tetapi dan sebagainya, tetapi yang taat perintahku. Taat tidak bisa tanpa pengetahuan, tetapi pengetahuan bisa tanpa ketaatan. Jadi semakin banyak kita belajar, tidak salah. Tetapi yang takut adalah ketika kita tidak punya penyeimbang. Kita banyak pembinaan, tetapi sedikit pelayanan. Itu lambat di dalam kita kemudian bertumbuh begitu. Kayak orang banyak makan berlemak, kolesterol begitu kan. Kita juga butuh kolesterol, tetapi ketika itu tertimbun di dalam darah jadi tidak sehat. Banyak makan tetapi kurang olahraga. Nah, itu yang terjadi. Obesitas rohani di tengah pandemi. Nah, tambahkan pengetahuan itu penguasaan diri. Memang kalimat yang dipakai biasanya dipakai di dalam konteks seksualitas. Begitu. Ya, kita bicara konteks dari itu. Tetapi apalagi di dalam agama-agama tertentu masa lalu ada yang namanya pelacur bakti. Begitu. Jadi bagaimana mempersembahkan diri adalah dengan masalah seksual begitu, dan kebanyakan pesta-pesta makan pora yang dibilang pesta pora zaman dulu bukan sekedar makan minum tidak karu-karuan begitu banyak, tetapi juga seringkali mengikut sertakan, maaf ya, pesta seks di situ begitu. Di dalam satu penggalian arkeologi, lupa di Roma atau di Efesus begitu ya, konon ditemukan satu ruangan begitu. Ruangan apa? Ruangan macam toilet begitulah ya. Untuk apa? Ya itu anggaplah namanya ruang muntah. Apa itu ruang muntah? Nah, kalau orang pesta pora, makan kenyang, terus makanannya masih banyak gimana? Begitu kan? Nah, memang salah satunya adalah kemudian dijual di pasar gitu. Itu yang kalau di bagian keagamaan begitu, kadang kesertakan banyak persembahan makanan yang lebih begitu, dan kadang kalau ada yang model pesta poranya yang semacam itu ya terus dijual ke pasar begitu. Tetapi sebelum itu prosesnya bagaimana? Ya saya muntahkan, isi perut dikeluarkan, setelah itu lapar lagi ya makan lagi. Nah kalau kenyang makanan masih banyak ya pergi situ lagi, muntahkan lagi. Kuasai diri kita. Kuasai apa? Lah, kalau kita punya pengetahuan tapi malas melakukan, kuasai diri kita untuk melawan kemalasan itu. Lakukan. Terlibat di dalam pelayanan, terlibatlah di dalam perbuatan-perbuatan kebaikan. Kita mungkin sulit berbuat baik, berbagi, karena kita mungkin juga kesulitan hari ini. Tetapi mengencangkan ikat pinggang bukan berarti kemudian menghambat kita untuk berbagi kepada orang lain. Begitu. Nah itu yang kuasai diri kita. Begitu. Untuk apa? Untuk misalnya melihat salah satunya adalah melakukan pengetahuan-pengetahuan yang kita sudah peroleh begitu. Jangan cuma sekedar pengetahuan. Sudah Pak, saya melakukannya. Wah, dalam hal apa? Mengkritik orang. Wah, itu salah doktrin, salah ini, harusnya begini. Wah, doktrinnya keluar semua. Bukan itu. Begitu. Tapi lakukan di dalam perbuatanmu, perbuatan kita, begitu. Lalu tambahkan kepada penguasaan diri itu ketekunan, hupomone, begitu. Kalau yang namanya tekun itu tidak cuma sekali. Jadi kalau menguasai diri ya cuma sekali tok itu ya bukan menguasai diri, ya namanya sekali tapi tidak tekun begitu. Jadi kalau mau rajin ya terus menerus, kebiasaan itu kan dilatih begitu. Nah bagaimana kita melatih kalau cuma satu kali? Tidak bisa. Harus sabar, tekun, salah, enggak apa-apa begitu ya, tapi jangan terus-terusan begitu. Perbaiki segera, begitu. Semua orang bisa melakukan kesalahan, begitu kan, punya kekurangan, benahi, gitu. Tekun belajar, cari tahu, konsultasi, berlatih, melakukan firman Tuhan dalam segala hal.
every day. Nah, itu yang dibilang ketekunan. Begitu. Lalu tambahkan kepada ketekunan apa? Kesalehan, eusebia, begitu kan? Di dalam hal ini lebih banyak digunakan di dalam hormat atau kesalehan kepada Allah atau sifat ilahi, godliness. Maksudnya apa? Ya artinya itulah. Patuh, itu bisa. Patuh kepada siapa? Pada Tuhan. Jadi saya punya ketekunan, saya punya pengetahuan untuk apa? Di dalam hal bekerja. Begitu. Saya tekun bekerja. Saya tekun di dalam pekerjaan saya menambahkan kualitas begitu. Tetapi untuk PA membaca firman Tuhan tekun nggak? Waduh pusing Pak, mending Bapak aja yang ngomong langsung dah to the point. Ini maksudnya apa? Jadi saya nggak perlu repot-repot lagi. No, itu Anda berelasi dengan saya. Bukan berelasi dengan firman Tuhan, tetapi kita tekun mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Tidak tahu ya tanya, begitu ya. Salah ya biarkan orang lain memeriksa dan sebagainya, begitu. Jadi tambahkan ketekunan itu di dalam hal yang spiritual, yang rohani, hal yang religius, begitu. Tekun saat teduh, tekun membaca firman Tuhan, tekun melayani, tekun di dalam segala perbuatan baik kita misalnya. Ya mungkin karena kesulitan-kesulitan kita terpaksa mengurangi beberapa hal, silahkan, itu namanya adjustment, penyesuaian, tidak salah gitu. Tetapi kalau kita punya hati, kita akan mencoba mencari ganti sesuatu yang terpaksa kita hilangkan. Kita tidak bisa berkumpul, melayani secara berkumpul, secara fisik. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengganti? Saya melayani secara virtual misalnya, begitu. Nah itu yang kita masing-masing coba pikirkan begitu. Lalu tambahkan, nah ketekunan, apa namanya tadi itu, kesalehan itu kepada kasih akan saudara-saudara. Nah, atau Philadelphia. Villa itu dari kata phileo itu. Kasih. Philadelphia dari kata adelphos atau saudara. Jadi kasih akan saudara-saudara. Jadi kalau ada kota namanya Philadelphia, begitu, ada persekutuan Philadelphia, begitu, tapi isinya ribut, ya itu berbeda, begitu. Banyak kerusuhan, begitu kan, gondok-gondokan bukan Philadelphia, gitu. Nggak tahu apa. Kasih kepada saudara-saudara seiman. Loh, berarti pilih kasih, Pak. Saya katakan antara iya dan tidak. Ya karena ya itu pilih saudara seiman jadi sasaran pertama, saya katakan pertama, dan barangkali ada kalanya itu utama. Kasih kita gitu loh. Terutama pertama ya, bukan yang utama ya. Sasaran pertama kasih kita. Ya. Tetapi apakah kita pilih kasih? Enggak begitu. Nanti ya kita, karena itu bukan. Kenapa kita memberikan kasih kepada saudara-saudara seiman terlebih dahulu? Bukan karena pilih kasih, begitu. Tetapi begini loh, saya itu kan orang yang belajar firman Tuhan. Terus saya mau melakukan firman Tuhan. Nah, seperti yang lalu-lalu saya ngomong, begitu kan saya sudah bicarakan, dari tahu, kemudian mempraktekkan, itu kan ada kesenjangan. Yang saya bilang proses internal. Bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita menggumulkan, begitu. Alkitab itu kan sifatnya tidak to the point kadang ya. Atau to the point, tapi itu sesuatu yang diperluas. Gitu. Misalnya, jangan mencuri, gitu kan. Mencuri itu kan tidak harus mengambil, misalnya barang orang, begitu. Tetapi mencuri kesempatan orang misalnya, itu mencuri, itu sesuatu yang diperluas begitu. Gara-gara kita, omongan kita, kesempatan orang menjadi hilang, itu mencuri. Membunuh itu kan tidak harus menghilangkan nyawa, tetapi juga mencegah potensi kehilangan nyawa.
Artinya apa? Kita bicara safety begitu. Pasang seat belt, safety. Kenapa kita pasang seat belt? Nah, itu menjalankan perintah, memenuhi perintah jangan membunuh. Karena dengan seat belt potensi kita kehilangan nyawa kalau terjadi kecelakaan relatif lebih kecil gitu. Tapi kalau sudah pasang seat belt ya terus jangan kebut-kebutan begitu ya. Sama juga bohong begitu. Nah, dari pengetahuan dan kemudian tindakan itu kan ada kesenjangan dan seringkali juga terjadi kesalahan begitu, kesalahan berbicara dan sebagainya, kesalahan apalah begitu. Nah, kalau model kita yang masih setengah-setengah, saya tidak katakan salah setengah-setengah karena setiap orang kan proses. Lalu langsung kita praktekkan kepada orang luar dan mereka kemudian salah, langsung jadi batu sandungan. Dan mereka juga tidak salah, mereka mau paham toh saya juga belajar. Kayak dia akan bilang lo belajar mobil ya jangan di jalan raya, belajar mobil ya di lapangan begitu kan. Nah, sama gitu. Saya dulu waktu pertama kali belajar setir dijemput. Saya waktu itu nggak dijemput sih. Saya ke tempat itunya apa namanya? Khususnya naik motor. Nah, terus sama gurunya yang nyetir dibawa ke lapangan sepi, ya, bukan lapangan ya pokoknya jalan yang jalan di pinggir lapangan gitu, lapangan bola sepi begitu, nggak ada orang. Nah itu saya baru pertama kali belajar ngegas, belajar ngerem, ngatur kopling begitu. Lah kalau yang kasihan tuh kalau mobilnya kan matic ya, begitu diinjak kekerasan belandang langsung begitu. Nah kalau sampai saya salah nginjaknya kekencengan begitu kan, karena takut nggak jalan. Terus kalau mobil juga kan, kalau yang pakai kopling remnya diinjaknya enggak cuma nanggung harus mati begitu, mati. Nah, karena takut mati diinjaknya kenceng, gitu kenceng langsung lihat lari misalnya mobilnya. Nah tapi kalau di lapangan itu kan nggak ada orang, yang minimal resiko tertabraknya kurang gitu loh. Nah kalau pelatihan kita di dalam mempraktekkan firman Tuhan, kasih kita di dalam menyatakan kasih kita itu yang seringkali salah itu kita sampaikan atau kita berikan kepada saudara seiman kita, saudara seiman kita akan memahami ini anak baru latihan, masih lahir baru, salah-salah ya semaklum lah begitu kan, kita semua ini begitu, semua pernah salah begitu. Jadi batu sandungan relatif kecil itu potensinya. Jadi apakah itu pilih kasih? Enggak, Petrus. Saya kira berhikmat luar biasa dia begitu. Supaya apa? Supaya kita enggak dengan segera menjadi batu sandungan. Karena apa? Kelemahan, kekanak-kanakan, iman kita yang masih anak-anak itu dan berpotensi salah begitu. Nah kalau orang yang enggak kenal dengan kita, orang di luar sana, ketika kita salah langsung blame kita, menyalahkan kita. Kamu batu sandungan, orang Kristen kok begitu ya, dibilang mereka salah juga ya enggak juga begitu. Tapi kalau sesama saudara seiman, orang Kristen enggak boleh gitu, ya betul gini loh, membimbing kita, mementori kita dengan kasih. Maka nyatakan kasih kita itu kepada saudara seiman dulu. Kenapa? Karena kita itu sering salah. Gitu. Kita memberikan bantuan lah begitu kan. Memberikan diakonia itu juga tidak mudah loh, asal main kayak bagi-bagi tanpa pertimbangan. Tidak juga, kita harus mendidik begitu. Ada satu misionaris begitu yang keluarganya memenangkan satu suku di Amerika Selatan. Kemudian setelah dia besar, dia bilang kita memenangkan ini gitu sebuah suku yang di dalam Tuhan begitu. Tetapi yang saya sesali adalah pelayanan misi pada waktu itu cukup banyak maksudnya memberikan bantuan kepada orang-orang Kristen baru itu yang berada di dalam pedalaman, dan itu tanpa sengaja, tentu bukan maksudnya. Kemudian membuat orang-orang di pedalaman itu menjadi mental pengemis begitu. Maksudnya baik, tetapi karena ada hal yang kurang dipertimbangkan, akhirnya apa? Justru membentuk sebuah mentalitas yang salah. Menyelesaikan satu masalah dengan kebaikan, tetapi dengan kebaikan yang menyelesaikan masalah itu di satu sisi menimbulkan masalah yang baru.
begitu. Dan itu hati-hati, begitu. Saya mendidik anak sama saja. Dia tidak akan mengerti segala sesuatu sekaligus. Jadi harus bertahap. Tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana tahap yang saya berikan itu jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Misal, saya memberikan dia reward, begitu. Kalau kamu rajin belajar, nanti boleh main HP. Mulai dia ngomong upahnya mana, upahnya mana. Nah, ada kebaikan yang apa ya? Maksudnya supaya dia rajin. Tetapi kemudian menimbulkan satu mentalitas yang keliru dan itu menjadi masalah lagi. Ya, makanya harus hati-hati dengan saya mulai mengajarkan Tuhan tidak suka misalnya. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Harus berani rajin, harus mau rajin bukan karena ini, tetapi supaya apa? Karena itu demi kebaikanmu, demi kemuliaan Tuhan. Nah, hal semacam itu yang harus kita pikirkan begitu. Nah, kalau kita dengan gegabah begitu kan, nah hasilnya apa? Yaitu tadi. Tetapi dengan adanya saudara seiman yang saling mengontrol, nah itu tereduksi, terkurangi sedikit demi sedikit begitu. Jadi jadikan pandang kasih kepada saudara seiman itu bukan sebagai tindakan yang pilih kasih, tetapi sebuah tindakan yang apa? Melatih iman kita. Dan ketika kita kasih saudara seiman kita, jangan sekedar nikmati, tapi terima dia sebagai seorang yang belajar mengasihi. Hargai kesalahan-kesalahannya. Kalau ada kesalahan, doakan pertama-tama. Bagaimana saya mungkin bisa menegur dia. Dan sebagainya. Menuntun. Cuma menegur, tapi menuntun begitu kan. Bilang salah, tapi solusinya apa? Enggak tahu. Sana tanya hamba Tuhan. Pokoknya penting kamu salah. Dan begitu juga. Berikan teladan. Dan sebagainya. Sambil apa? Ya, kita bicara logika. Kita tidak akan tunggu kasih kita kepada saudara seiman itu menjadi sempurna. Baru kita memberikan kasih kita, kasih kepada semua orang. Agape itu kasih yang sifatnya sebenarnya kadang digunakan hal yang ilahi, tetapi tidak kasih kasih. Agape itu sesuatu yang sifatnya umum. Kepada siapa? Semua orang. Semua orang itu siapa ya? Namanya orang, kasihi yang namanya orang, begitu kan. Nah, musuh gimana Pak? Musuh orang bukan. Dia orang ya, punya mata, punya hidung, punya tangan, hidup ya berarti orang, jadi kasihi gitu. Baru kita akan bertumbuh di dalam iman. Dan apa yang kita peroleh dari ketika kita menambahkan iman kita yang mula-mula itu hal-hal tadi, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, apa tadi? Ya betul, kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang begitu. Apakah selalu harus menunggu sempurna dulu? Kebajikannya sempurna, baru nanti tambahkan pengetahuan, tidak bisa. Semuanya berjalan bersama-sama. Tetapi Petrus memberikan satu proses biologik. Bahwa kalau kita sudah punya ini, jangan lekas ini. Setelah kita punya, kasih kepada semua orang, hasilnya apa? 2 Petrus 1 ayat 8-11 bilang demikian. Sebab apabila semuanya itu yang mana? Nah, yang tadi itu, yang 5-7. Mulai dari iman sampai kasih kepada saudara-saudara. Mulai dari iman sampai kasih kepada semua orang. Kalau itu ada padamu. Dengan sedikit-sedikit. Betul nggak? Kalimatnya begitu. Betul dengan sedikit-sedikit? Enggak kan? Dengan apa itu? Berlimpah-limpah. Jadi yang tadi itu, yang kalau kita punya iman, terus ditambahkan dengan berlimpah-limpah kebajikan. Berlimpah-limpah pengetahuan.
berlimpah-limpah penguasaan diri, berlimpah-limpah ketekunan, kesalehan, berlimpah-limpah kasih kepada saudara dan kepada semua orang. Kalau itu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Jadi hasilnya apa? Semangat. Kita tunggu semangat baru bekerja kan? Enggak, Petrus ngomong kamu kerja dulu nanti dapat semangat. Dan berhasil. Dalam apa? Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa dampak dari ditambah-tambahkan dengan berlimpah-limpah itu? Kita kenal Kristus. Nah, cuma kenal Kristus, Pak, masa perlu menambahkan kasih kepada semua orang? Loh, iya loh. Kita nggak bisa mengenal Kristus yang mengasihi manusia berdosa kalau kita nggak bisa mengasihi musuh kita. Kalau kita ingin belajar mengasihi seperti Kristus yang mengasihi kita orang berdosa, yang adalah musuh Allah, kita nggak bisa belajar mengenal kasih Kristus semacam itu kalau kita nggak mengasihi orang yang kita suka. Gitu. Dan kita nggak bisa mengasihi orang kita suka kalau kita nggak bisa mengasihi saudara seiman kita. Dan kita nggak bisa mengasihi saudara seiman kita kalau kita nggak belajar tekun menguasai diri untuk apa? Mengampuni. Dan kita nggak bisa menguasai diri mengampuni kalau kita nggak tahu bahwa Kristus itu sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Bahwa sebagai anak Tuhan itu kita harus mengampuni. Dan kita tidak akan mencari tahu bagaimana respon kita kepada orang yang memusuhi kita kalau kita tidak punya semangat menjadi lebih baik dan lebih berkualitas dari yang kita sudah punya sekarang. Ya, saya sudah melakukan banyak hal. Saya cuma kurang satu mengampuni, tidak masalah lah. Yang penting kan lain berkualitas. Arete itu excellence in all things kok. Tidak -1 begitu. Mengenal Kristus itu tujuan hidup kita. Kalau gitu kita tidak perlu melakukan, bahkan cuma kenal. Loh, enggak, orang yang mengenal Kristus itu orang yang melakukan. Maka Tuhan bilang bukan orang cuma berseru Tuhan, Tuhan begitu niatnya. Tuhan saya ingin berbuat baik, Tuhan saya ingin mencintai Engkau. Tuhan saya taat kepadamu. Itu teriakanmu begitu. Tetapi bukan orang yang teriak-teriak yang punya niat kayak begitu. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang mentaati. Bukan sekedar teriak hal bagus, tetapi mentaati perintah Tuhan. Mentaati apa yang Kristus kerjakan. Jadi bukan orang yang masuk kerajaan surga itu bukan orang yang ikut pembinaan, tetapi orang yang juga melakukan apa yang dia pahami, apa yang dia dapat dari pembinaan itu di dalam kehidupannya. Nah, misalnya contohnya ini, sudah beban kita banyak tuh. Kita punya iman gitu. Sekarang kita tahu begitu kan, harus belajar, harus punya semangat menambahkan kualitas. Harus keluar zona nyaman. Nggak bisa niat, lakukan. Caranya apa? Belajar. Belajar itu keluar dari zona nyaman loh buat orang yang nggak suka belajar. Begitu kan? Wah, itu sudah pergumulan begitu. Nggak ngerti kita mau apa? Kuasai diri kita atau umbar diri kita. Ya, kalau kita kuasai umbar diri kita langsung salahkan. Pak, terlalu berat. Pak, capek. Pak, ini begitu kan? Terlalu lama. Nah, kalau kita menguasai diri, kenapa saya nggak ngerti ya? Begitu. Memang ada kadang terlalu berat begitu, ada istilah yang nggak tahu. Kalau kita menguasai diri, ya kenapa sih saya nggak bertanya aja daripada menyalahkan orang begitu. Nah, gitu kan. Jadi apa? Ya tanya itu kan gampang begitu. Nanti dijawab, oh jadi tahu begitu. Nah, terus tambahkan apa penguasaan diri. Repot begitu kan, lakukan begitu. Harus saat teduh, mulai lakukan saat teduh begitu. Tambahkan ketekunan. Sudah Pak, begitu setahun sekali. Ya tambahkanlah setengah tahun sekali begitu. Tambahkan lagi sebulan sekali dan sebagainya. Wah, itu penyangkalan diri sungguhan itu. Begitu. Terus
Setelah itu apa? Tambahkan kesalehan. Nah, kesalahan itu masalah perbuatan, ketaatan, patuh. Gitu. Setelah membaca firman ya harus dipatuhi begitu. Nah, lakukan begitu. Firman-nya memberitakan Injil. Misalnya, ya beritakan Injil, bukan berarti harus dengan gegabah, yang penting memberitakan Injil tapi tanpa hikmat begitu. Makanya saya PI, saya ketemukan dulu orang-orang yang belajar PI itu pada orang Kristen begitu kan. Orang Kristen aja masih perlu banyak di PI begitu. Supaya apa? Nah, kalau salah enggak jadi batu sandungan, ada orang lain yang membenarkan, membetulkan berita yang salah yang kita sampaikan begitu. Nah, itu begitu. Hasilnya adalah kita mengenal Kristus. Mengenal itu bukan cuma tahu loh. Yang dibilang mengenal Kristus itu dalam hal ini adalah keserupaan dengan Kristus. Itu bukan hal yang cuma tahu, tetapi seluruh kehidupan kita, all things tadi begitu berubah menjadi excellence in Christ, menjadi berubah semakin sempurna, berkualitas di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, ayat 10, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita harus dipanggil di dalam Kristus karena iman kita yang menyelamatkan. Dan ketika kita memilih di dalam iman yang kita menyelamatkan itu melibatkan pilihan kita. Karena apa? Secara fenomena yang nampak, secara apa yang nampak oleh mata adalah kita yang kelihatannya memutuskan untuk kemudian mengikut Kristus. Di dalam kita mengenal Kristus, pilihan kita itu yang kita pilih untuk mengikut Kristus itu semakin teguh. Iman kita semakin teguh. Dan jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung dan itu tadi menjadi batu sandungan. Jadi dengan menambahkan iman, kebajikan, kita semakin mengenal dan bersandar kepada Kristus. Dan itu sesuatu yang harus diusahakan. Nggak cukup mendengar firman, tetapi juga apa? Bergumul, mengalahkan dosa. Ketika kita bergumul melawan diri kita sendiri, itu menunjukkan apa? Justru membuktikan bahwa ada iman yang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita dorongan dan kemampuan, begitu. Segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Jadi kejar kedewasaan iman yang excellence, begitu. Jangan cepat puas dengan apa yang kita peroleh sekarang. Perbanyak lagi belajar, perbanyak lagi lakukan, perbanyak lagi. Jangan bilang Pak sudah, begitu. That's good, but tanyakan is enough atau enggak. Apakah yang sudah kita lakukan itu cukup atau tidak? Oh sudah cukup, berhenti. Enggak. Ketika kita sudah cukup melakukan, pertanyaannya adalah apakah yang kita lakukan sesuatu yang melimpah. Saya sudah mengasihi, orangnya juga suka kok, senang dengan kasih saya. Cukup. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita ketika kita puas di dalam Tuhan. Tidak pernah. Jadi jangan puas memberi sesuatu kepada Tuhan. Kita puas di dalam Tuhan, tetapi jangan merasa sudah nyaman, berhenti, puas, memberi sesuatu. Berikan lebih dari yang sudah kita berikan. Bersyukur itu bukan hal yang pasif. Berbeda dengan puas. Begitu. Puas dalam arti yang saya mau hubungkan dengan kembali ke tema Filipi yang dulu pernah kita bahas. Apa itu contentment dan apa itu complacency. Apa itu puas. Dan apa itu nyaman, begitu. Jadi praktekkan segala sesuatu yang kita pelajari itu di dalam hati kita, ubah pikiran kita, ubah perasaan kita dan tindakan kita, begitu. Pernah saya singgung tentang Shema Israel, begitu, mengasihi Allah itu menaati dia dan melawan dosa. Nah, ada satu kutipan, nanti ya ini jatahnya Kohate, ya apa? Kalau mau tanya, begitu, ada enggak buku ini di perpustakaan, begitu. Saya tidak tahu ada terjemahannya atau enggak, saya tidak tahu. Tapi kalau buku ini ada di perpustakaan saya punya buku ini. Andrew Murray, dia menulis demikian.
Itu saya tidak akan bacakan. Panjang, saya langsung terjemahkan. Begitu. Tidak ada iman yang kuat tanpa hasrat yang kuat. Nah, kalimat ini sudah dalam. Apa itu hasrat? Kebajikan tadi. Mengejar kualitas. Kita mengejar kualitas dengan setengah-setengah atau dengan penuh hasrat. Kita mengejar pengetahuan dengan penuh hasrat atau enggak. Kita mengejar kasih kepada saudara seiman kita dengan penuh hasrat atau enggak. Kita mengejar kasih kepada semua orang itu dengan penuh hasrat atau enggak. Kita mengejar kasih kepada semua orang, kita mengejar pengetahuan, tapi tanpa hasrat. Kita melayani saudara seiman kita, melayani orang. Iya, sudah. Tetapi tanpa hasrat. Andrew Murray mengatakan satu hal yang indah. Begitu. Ini menampar saya, gitu. Mengingatkan saya juga. There can be no strong faith without strong desire. Tidak akan ada iman yang kuat, begitu, tanpa hasrat gairah yang kuat. Adalah hasrat Allah untuk menyelamatkan kita. Kalau Allah tidak ada hasrat untuk menyelamatkan kita, ya dia tidak akan menyelamatkan kita. Apalagi menyelamatkan kita itu harganya tidak murah loh. Begitu kan, harganya mahal. Begitu. Tidak bisa asal kamu selamat ya, selesai. Tidak bisa. Kematian Kristus adalah sebuah keharusan bagi penebusan dosa kita. Dan Allah tahu konsekuensi itu. Dan hasrat dia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yang menggerakkan apa? Dia mengutus anaknya menjadi korban penebusan buat kita. Pakai bahasa manusia. Karena hasratnya menyelamatkan kita dari dosa. Dia rela membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tuh. Tapi kita tidak mau membayar harga yang mahal, mengembalikannya kepada Tuhan. Allah itu penuh hasrat kepada kita. Agar kita menjadi pribadi yang baik, yang kudus, dan tidak bercacat. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan dia nanti di surga. Tetapi hasrat dia yang begitu indah, begitu agung, membuat kita semakin hari merasa bersyukur saya sudah menjadi selama ini, seperti sekarang ini. Tidak kita kembalikan dengan apa? Dengan hasrat. Kita mengembalikannya dengan setengah-setengah. Cukuplah. Sudah kok. Begitu. Yang penting sudah melayani, cukuplah. Tidak ada hasrat lagi. Balas hasrat dengan hasrat. Hasratlah yang menggerakkan orang untuk belajar, bekerja, dan menderita. Hanya hasrat untuk keselamatan yang membawa orang berdosa kepada Kristus. Adalah hasrat akan Allah dan persekutuan yang paling dekat dengannya. Hasrat untuk menjadi seperti yang dia kehendaki. Hasrat yang menginginkan saya berubah seperti yang dia mau. Dan memperoleh sebanyak mungkin kehendaknya. Jadi memperoleh sebanyak mungkin kehendaknya. Yang kita mau peroleh sebanyak mungkin itu kan berkatnya, ya dah. Tuh, bukan itu. Atau penghiburannya. Wah, bukan juga. Tetapi ya itu boleh lah. Boleh, begitu harus kita memperoleh, menginginkan sebanyak mungkin berkat Tuhan. Tetapi apakah itu juga setara dengan hasrat kita untuk memperoleh sebanyak mungkin? Apa sih yang Tuhan pengen mau itu apa sih? Perintahnya itu apa sih? Wah, itu loh paling itu yang benar-benar rasa cinta Tuhan itu bukan ketika kita mencari berkatnya. Rasa cinta Tuhan itu pertama-tama ketika kita mencari kehendaknya, mencari perintahnya. Nah itu yang akan membuat tanah perjanjian itu menarik bagi kita. Tanah perjanjian sini bagi saya pahami bukan sekedar surga, tetapi kualitas kita di surga. Ketika kualitas kita di surga tanpa dosa adalah sesuatu yang menarik. Itu penghuni tanah perjanjian rohani. Apakah kita mengejar itu? Kondisi itu menjadi sesuatu yang menarik. Apakah menjadi dewasa di dalam Kristus itu kondisi kita? Tanah perjanjian kita di surga. Sesuatu yang menarik. Kalau kedewasaan di dalam Kristus bukan sesuatu yang menarik, ya kita tidak punya hasrat itu, ya kita tidak akan mengejar segala sesuatu tadi.
Dan inilah yang akan membuat kita meninggalkan segalanya untuk mendapatkan bagian penuh kita dalam ketaatan Kristus. Kita bisa meninggalkan sesuatu yang buat kita mungkin nyaman. Demi apa? Demi kita mendapatkan sesuatu yang penuh di dalam Kristus. Kembali kepada Filipi 1 ayat 25. Ketika dikatakan di situ, dan dalam keyakinan ini tahulah aku bahwa aku akan tinggal bersama dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Mari kita pahami makin maju dan bersukacita di dalam iman itu di dalam pemahaman 4 kali apa itu iman. What is faith? And living in life in the living faith. Hidup di dalam kehidupan iman yang hidup sebagai sebuah sukacita dan semakin maju. Dan itu yang seharusnya kita kejar di dalam kehidupan kita. Pertama, mari kita miliki iman yang sejati. Usahakan dan periksa kita terus-menerus apakah kita memiliki dampak iman yang sejati. Yang mana? Yang tadi itu yang banyak hal yang kita pelajari selama 4 kali pertemuan ini. Dan mari kita bergantung kepada Allah untuk mengejar kemajuan iman. Dan kasih itu melahirkan gairah akan Allah. Dan itu melahirkan semangat dan kerja keras untuk mengejar iman yang excellence. Jadi mari kita taat mencari dan memahami melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Bersukacita ketika kita melakukan itu. Dan minggu depan kita akan masuk ke dalam nasihat Paulus untuk tetap berjuang di dalam Kristus. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi mari kita makin maju dan makin bersukacita di dalam iman kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silahkan. Pak, jadi dari mana kita tahu kita punya iman yang sejati? Pertanyaannya, do you have desire? Kita punya hasrat untuk kebenaran yang sejati atau tidak? Do you have desire for Christ and truth? Kita punya desire, gairah akan sejati. Nah, dan ketika kita punya gairah, kita nyatakan enggak itu dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, belajar melakukan, dan seterusnya. Kalau kita cuma belajar enggak melakukan, kurang melakukan tanpa belajar. Nah, kita melakukan apa? Begitu salah bolak-balik begitu. Ini ya. Ada 2 cara membuat donat, begitu. Saya tidak bisa buat donat, saya cuma bisa makan. Ada 2 cara membuat donat. Pertama, just hanya trial and error. Pokoknya coba tepung masukin, terus coba kalau tanpa telur langsung sama baking soda. Apalagi kita tidak tahu itu, saya cuma tahu makan soalnya. Nah itu trial and error begitu kan. Nggak pernah belajar kita, pokoknya berbuat aja. Lama, salah bolak-balik begitu. Kalau salah bolak-balik, yang kasihan itu yang nyicipi begitu. Rasanya gimana? Cuman tepung sama baking soda. Atau cara kedua, belajar dari apa? Buku, belajar dari orang yang tahu. Nah, itu lebih cepat itu. Ya tentu ada trial and error-nya gitu. Nah, itu loh. Belajar lakukan. Itu gunanya saudara seiman. Itu gunanya gereja. Boosting. Memboost kita. Membuat kita semakin cepat dewasa. Saya tidak mengatakan instan. Tapi bukan berarti kita mengejar dengan lambat dan tanpa sungguh-sungguh, santai begitu. Mengejar kedewasaan enggak. Gitu. Tidak ada hasil yang instan dan cepat barangkali. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu usaha untuk mempercepat kedewasaan itu. Nah, itu yang gitu. Kalau kita punya itu, dan arah kita yang ketiga, dan arah kita benar, semakin benar serupa dengan Kristus, semakin benar sesuai dengan firman Tuhan. Tentu bukan sempurna. Kita memiliki iman yang hidup di dalam diri kita. Meskipun kondisi kita tidak sempurna. Nah, itu dari saya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? 8:30 lebih 5. Pas. Oke, ada pertanyaan? Apapun? Apapun? Pak. Yuk. Orang diselamatkan kan karena anugerah dari Allah. Terus tapi kalau nggak melakukan itu seperti yang di 2 Petrus ayat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11 tadi kan? Ya. Itu kalau nggak melakukan hal seperti itu sepertinya kok enak sekali ya, cuman mendapatkan anugerah. Kan itu suatu hal yang harusnya kan melakukan hal-hal seperti itu. Apakah itu bisa seperti orang yang mati di kayu salib itu ya, di sebelahnya Tuhan Yesus? Aku percaya begitu saja, terus diselamatkan kan masuk surga. Nah, kalau kita yang masih hidup tidak melakukan, kan iman juga harus melakukan hal-hal seperti ini. Kalau sepertinya orang Kristen tidak melakukan hal seperti ini, bagaimana? Pertanyaannya begini. Saya tidak berani mengatakan dia tidak diselamatkan. Begitu. Meskipun saya akan mengatakan dengan pasti seperti yang minggu lalu saya katakan bahwa orang yang di sebelah Tuhan Yesus itu pasti diselamatkan. Pak, kalau yang begitu aja diselamatkan, itu kan berarti orang tidak melakukan kan diselamatkan, karena orang yang di sebelah Tuhan Yesus kan juga tidak melakukan, begitu dah? Yang diselamatkan juga. Oh iya betul. Tapi kan langsung mati, Bu. Begitu. Nah, kita mau langsung mati setelah diselamatkan, mau langsung mati atau mau tetap hidup? Begitu kan? Nah, pertanyaan itu. Nah, kalau kita tetap mau hidup setelah diselamatkan, ya jangan tiru orang yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Kondisinya beda, dia bablas, kita enggak, begitu. Nah, kalau kita enggak, tanggung jawabnya jadi beda. Begitu loh. Maaf ya, orang Farisi aja itu punya gairah loh untuk mentaati Taurat. Sorry, orang Farisi mentaati Taurat di dalam hal keagamaan. Masa kita orang yang mendapatkan iman yang benar tidak punya sama sekali sih? Begitu. Bagi saya khawatir barangkali mungkin tidak menerima anugerah keselamatan itu. Mungkin, saya tidak berani menjudge, tapi mungkin. Yang lain gimana? Mungkin ada yang mau sharing atau apa begitu? Gini Pak Bayu, Yuk. apakah orang Kristen itu akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatannya gitu, baik yang jahat maupun yang baik? Ini menarik nih. Ini untuk kitab Wahyu bagus nih, begitu. Nah, yang lain gimana? Saya izin ke belakang dulu sebentar, begitu. Yang lain diskusi. Saya kasih perdebatannya. Kalau apa namanya dihakimi untuk perbuatannya, kan ada perbuatan yang baiknya 100, ada perbuatan yang baiknya 50 begitu. Lalu gimana itu? Apakah nanti di surga kita menerima upah yang berbeda-beda? Berarti di surga nanti ada kasta, ada yang rumahnya mewah, ada rumahnya RS begitu, rumah sederhana. Ada yang RSSSS begitu kan, rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja, selonjor itu kakinya gitu kan, lurus begitu, selonjor saja sulit. Nah, RSSS 7 begitu. Atau ya kita tidak dihakimi menurut perbuatannya, kita semua nanti sama di surga. Yang mana begitu? Saya minta izin ke belakang dulu begitu. Silahkan berdebat dan ribut dulu di sini begitu. Saling apa namanya? Melontarkan pendapat begitu ya. Saya izin ke belakang dulu begitu. Artinya saya meminta Pak Jim untuk mimpin, gantiin saya sebentar ketika saya di belakang. Cuman sekali lagi mari kita belajar untuk mengejar excellency begitu. Nah, kalau mengejar excellency, ayo jemaat begitu. Siapa yang berani menawarkan diri untuk memimpin diskusi? Bukan menyimpulkan ya, memimpin diskusi aja, bukan menyimpulkan. Nanti saya balik lagi. Ada yang mau mengejar excellency untuk belajar memimpin diskusi?
Nah itu menawarkan diri, gitu. Memimpin diskusi aja begitu. Jadi kalau ada yang mau ngomong, dia mengatur jalannya arus ini aja begitu. Misalnya ada yang mau rebutan ngomong, nah dia dulu, sorry ini dulu, nah cuman gitu doang begitu, bukan menyimpulkan begitu, bukan membetulkan begitu, cuman memimpin diskusi aja. Ada? Ada yang mau belajar? Mencoba di sini? Ada yang menawarkan diri? Tanpa harus ditunjuk, gitu. 2 orang langsung live tuh. Oke, nggak ada? Diberikan kesempatan langsung melakukan. Nggak ada? Saya hitung sampai 3 sebelum kesempatan Anda berakhir. 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Kalau gitu Pak Jim minta tolong Pak. Sebentar saya ke belakang sebentar, oke? Bagaimana tadi? Apakah kita akan dihakimi oleh perbuatan-perbuatan kita? Begitu. Ayatnya ada juga loh, begitu. Ya, oke. Oke, ada? Yang mau mencoba menjawab? Nya dihakimi, Pak. Dihakimi, berarti di surga upahnya masing-masing sendiri beda-beda ya? Dihakimi. Gitu. Mengenai upah nggak tahu, Pak. Tapi yang masalah dihakimi pasti dihakimi karena sesuai dengan pengakuan iman rasuli juga kita semua yang percaya pasti dihakimi. Ya. Nah. Oke. Yang lain? Saya tidak bisa menjawab itu dengan singkat begitu. Karena di dalam dunia teologi sini kadang masih ada perdebatan antara kita dihakimi 1 kali atau 2 kali. 1 kali maksudnya ya antara surga neraka selesai. Ada judgment tuh, ada penghakiman yang kedua. Jadi yang di surga dihakimi lagi menurut perbuatannya begitu. Tetapi di dalam kitab Wahyu di situ dikatakan ada lagi kitab yang satunya di mana orang juga dihakimi. Jawabannya sementara itu dulu aja begitu. Dihakiminya pasti dihakimi, tetapi apakah dihakimi 1 kali atau 2 kali? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu tidak bisa dijawab dengan singkat, gitu. Karena itu sih masih dalam ada yang berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi saya tidak bisa memuaskan jawaban dari Ko Dedi karena itu jawabannya panjang, Pak. Di satu seminar, seminar itu, begitu ya. Saya minta maaf di situ, karena ada perdebatan di situ. Tapi harusnya dihakimi atau enggak kira-kira ya? Saya sendiri akan condong untuk dihakimi, judgment tuh, begitu. Tapi penghakiman itu tidak, yang kedua itu, perbuatannya itu, bagi saya tidak membuat kita terus kembali, karena kita sudah masuk surga, dihakimi jadi jelek, balik ke neraka. Enggak, begitu. Tapi kan yang di Wahyu itu kan berbicara tentang perbuatan baik. Kita dihakimi berdasarkan perbuatan baik. Betul, tetapi
bukan perbuatan yang jahat. Kalau perbuatan jahat kan kita udah diselamatkan gitu. Nah, itu bisa ditafsirkan dua hal. Pertama, perbuatan baik dalam arti seseorang itu menerima Kristus atau tidak. Itu juga satu perbuatan baik. Atau perbuatan baik syariah. Kalau perbuatan baik secara moralitas, untuk masalah keselamatan, pasti jawabannya tidak. Karena itu lebih jelas di dalam Alkitab. Itu pertanyaannya. Gitu. Kalau kita bicara upah, ya maybe barangkali bisa itu perbuatan baik kita secara perbuatan begitu. Tapi gini Pak Bayu, kalau kita dihakimi berdasarkan perbuatan ya berarti kita sama dengan agama-agama yang umum gitu. Soalnya itu kan juga kumpul pahala kan? Ya dan tidak. Tidak karena dalam satu sisi ya. Ya karena ya ada sisi samanya, tetapi perbedaannya secara esensial jauh lebih besar. Karena di dalam agama-agama yang lain, perbuatan-perbuatan baik itu untuk menyelamatkan. Nah, di dalam kita, perbuatan baik itu bukan untuk menyelamatkan. Even perbuatan baik yang kelihatannya kita menerima Kristus, itu pun karena apa? Karena anugerah Tuhan yang memberikan terlebih dahulu. Dan itu yang tidak ada di dalam agama lain. Dan itu sangat esensial, begitu loh. Sangat berbeda. Jadi untuk keselamatan, perbuatan baik jadi satu hal yang sifatnya sebenarnya perannya sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena seluruhnya anugerah. Begitu. Tetapi anugerah itu kemudian terwujud di dalam, dibuktikan di dalam perbuatan baik kita. Termasuk perbuatan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah Tuhan. Tidak bisa dari perbuatan kita sendiri muncul, murni, orisinil, tidak bisa. Itu. Dan itu bedanya. Gitu. Begitu pada dia kira-kira ya, itu sangat bedanya di situ. Oh, gini Pak, saya maksudnya. Oh ya, Pak Haryanto. Kok Pak Haryanto ya? tadi mungkin yang ditanyakan Pak Dedi, saya mungkin bisa jelaskan begini. Yang disebut perbuatan baik itu ada dua gitu. Ada perbuatan baik, orang di luar orang percaya pun bisa melakukan perbuatan baik. Tetapi tidak semua perbuatan baik itu dinilai baik oleh Tuhan. Itu yang membedakan antara perbuatan baik orang yang di luar keselamatan dan perbuatan baik yang dilakukan juga oleh orang percaya maupun orang percaya pun bisa melakukan perbuatan baik yang dinilai baik sama Tuhan, ataupun perbuatan baik itu tidak dinilai baik oleh Tuhan gitu. Yang membedakannya itu begini. Kalau orang belum percaya melakukan perbuatan baik itu punya maksud untuk dirinya sendiri. Artinya gini, mereka beramal pengen dinilai sebagai orang yang jadi pokoknya hal-hal yang dilakukan itu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan tujuannya untuk kepentingan dirinya, supaya dinilai orang dia itu saleh, supaya dia dinilai orang itu murah hati gitu. Jadi tujuannya untuk kepentingan diri. Itu perbuatan baik yang dilakukan di luar kasih karunia gitu. Sedangkan kalau kita orang percaya melakukan itu pun, orang percaya pun bisa melakukan seperti itu gitu ya. Artinya orang percaya pun bisa melakukan perbuatan baik yang dinilai tidak baik oleh Tuhan gitu. Tetapi kalau orang percaya itu melakukan perbuatan baik yang merupakan manifestasi dari imannya, artinya dia melakukan perbuatan baik bukan untuk dirinya, tapi bersumber dari kasih karunia karena dia merasa sudah diselamatkan, menghargai darah Kristus yang tercurah, kematian Kristus di atas salib,
sehingga dia merasa harga yang dibayar Tuhan untuk menyelamatkan kita itu tidak ternilai, sehingga dia mau taat dan melakukan kebaikan-kebaikan, itu merupakan manifestasi iman. Kalau perbuatan baik yang merupakan manifestasi iman ini, yang tidak mengharapkan penilaian buat diri dia, tapi penilaian untuk menilai untuk kasih Tuhan, itu yang perbuatan baik yang dinilai baik oleh Tuhan. Itu merupakan jadi wujud dari manifestasi iman itu. Iman yang dia yakini gitu. Jadi dari Kristus yang menjadi penyebabnya dia melakukan perbuatan baik. Itu yang perbuatan baik yang dinilai baik oleh Tuhan gitu. Jadi perbuatan baik ada dua macam, ada yang tidak dinilai baik sama Tuhan, ada yang dinilai baik oleh Tuhan. Jadi meskipun berbuat baik pun bisa dihakimi kalau bukan merupakan manifestasi kasih karunia atau manifestasi imannya gitu. Itu yang saya bisa mungkin pahami gitu. Kak Dedi nanti mau ngomong gimana? Lanjut dulu. Gini, kan sebenarnya keselamatan kita itu kan dari iman ya, kembali ke semula lagi dari iman. Jadi otomatis sebenarnya kita udah terjamin gitu ya. Tapi kalau misalnya penghakiman itu hanya gara-gara satu perbuatan misalnya ya, terus mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka gitu. Apakah mungkin gitu? Padahal kita harusnya udah diselamatkan karena iman Kristus itu. Jadi karena satu perbuatan bisa menyebabkan satu akhirnya gitu loh, akhirnya masuk ke dalam neraka. Oke. Saya tanggapin dulu ya Pak Haryanto. Yang dibilang Pak Haryanto tadi betul begitu. Kita bisa melakukan perbuatan baik yang tidak dianut oleh Tuhan, dan perbuatan-perbuatan kita itu sebenarnya dihakimi setiap hari kok begitu. Entah Tuhan ketika dia menyatakan kesalahan kita, menyatakan kesalahan kita di hadapan kita, caranya macam-macam, bisa melalui hati nurani kita atau melalui rekan kita, itu sebenarnya juga penghakiman begitu. Tapi yang saya tangkap dari pertanyaan Ko Dedi tadi adalah penghakiman akhir zaman. Apakah di akhir zaman kita masih dihakimi menurut perbuatan baik kita? Nah, kalau yang tadi ditanyakan Ko Dedi terakhir, jawabannya absolutely no, begitu. Jadi ketika kita sudah memiliki iman di dalam Kristus dan iman kita terjamin, terus saya gabungkan dengan perkataannya Pak Haryanto tadi, ada orang Kristen yang melakukan kesalahan tetapi ternyata tidak dipandang salah oleh Tuhan. Bisa enggak? Loh ya bisa. Nah, saya kembalikan begitu misalnya ke Ko Dedi tadi, apakah dengan begitu kita otomatis masuk neraka? Jawabannya tidak, begitu loh. Nah, itu begitu. Jawabannya tidak gitu. Tetapi ya sekali lagi jangan kemudian memanipulasi karena toh ya tetap masuk surga terus kita berbuat seenaknya. Nah, itu malah mungkin yang tanda-tanda orang yang tidak diselamatkan. Kembali ke jawaban saya yang minggu lalu, hati-hati dengan manipulasi kita. Hasrat kita itu untuk kekudusan atau bukan gitu. Itu kode dia kira-kira ya. Ya, oke, ya, sip. Yang penting jangan mencobai Tuhan ya. Ya betul itu kalimatnya. Betul itu. Jangan mencobai Tuhan, benar. Jangan mencobai Tuhan. Quotes terakhir dari Ko Dedi. Oke, kalau nggak ada kita tutup dalam doa. Bisa? Oke, thank you. Ya, minta Pak Agustiawan tutup dalam doa Pak Agus ya. Pak Agus, ada? Halo. Oke Pak. Ya. Tadi dimulai. Oke, ayo kita berdoa ya. Ya. Tuhan, kami ucap syukur untuk kesempatan kami di malam hari ini boleh kembali mengikuti pengajaran dari hamba-Mu, Evangelis Bayu, di dalam PA pada malam hari ini. Tuhan tolong berkati Bapak supaya apa yang sudah kami pelajari bukan menjadi sesuatu yang pengetahuan saja Tuhan yang ada di otak kami, tapi kami sungguh-sungguh boleh belajar melakukannya seperti hamba-hamba-Mu yang setia yang boleh belajar melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Mungkin begitu banyak hal baru yang kami pelajari di malam hari ini, tapi biarlah Tuhan setiap kali kami belajar firman-Mu ini boleh menjadi
sesuatu yang kami renungkan siang dan malam, kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh, sehingga dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, iman dan kerohanian kami serta pengenalan kami akan Tuhan semakin kali semakin bertambah, untuk semakin mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Mungkin begitu banyak pertanyaan, keraguan, kebingungan yang saat ini masih kami miliki dalam hati dan pikiran kami, atau biarlah itu semua tidak menjadi suatu penghalang bagi kami terus tekun Tuhan untuk mencari Tuhan, membaca Alkitab, membaca firman-Mu, terus belajar melalui pembinaan-pembinaan, melalui khotbah-khotbah, melalui PA-PA, semakin hari semakin bertumbuh Tuhan di dalam iman dan pengenalan yang berserakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini juga untuk hamba-Mu Evangelis Samuel Bayu yang sudah membawakan PA pada malam hari ini, berkati kesan tubuhnya, berikan kekuatan tubuh yang baik, berkati dia juga Tuhan perlengkapi untuk boleh semakin hari semakin perlengkapi, untuk boleh mengajarkan kami, untuk membawa kami semakin diperlengkapi, semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Biarlah ketika kami malam ini kami berkumpul, tidak secara fisik, tapi secara virtual dalam Zoom ini, Tuhan, biarlah kami terus mengasihi, kami terus saling mendoakan, dan kami berdoa supaya untuk nanti kami boleh bertemu secara konvensional saat tetamu di gereja bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dari kami senantiasa di dalam salah sebagai Tuhan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, thank you semua. Selamat malam. Oke, thank you. Jangan lupa melakukan firman Tuhan. Thank you, Terima kasih Pak Pak Bayu. Bayu. Yo. Ya, thank you. Dadah.